dia bisa membaca termasuk ya email, MAC address dan lain sebagainya. Kemudian ngambil foto dan video. Siapapun bisa membuat, dan itu biasanya 1 minggu selesai. Di tengah maraknya pinjaman online atau fintech berbasis aplikasi digital, satu persatu permasalahan pun muncul dan belum ada solusinya. Menyoal cara penagihan pinjaman online pada prakteknya, sang debt collector tidak segan-segan berkata kasar, mengancam si peminjam hingga menghubungi kontak-kontak yang ada di ponsel si peminjam uang. Karena mudahnya meminjam uang, masyarakat pun akhirnya terjebak dalam jerat rentenir online ini. Bayangkan saja, pada semua aplikasi pinjaman online hanya memerlukan identitas diri berupa KTP dan NPWP. Maka kita dapat melakukan pinjaman. Karena keperluan yang mendesak, akhirnya tak peduli dengan bunga yang berlipat yang nantinya akan menjerat si peminjam. Lewat kami nggak butuh carian ibu lagi, dan kami butuhkan ibu aku nasi di hari ini. Iya, Pak. Jangan iya aja bu. Tolong pastikan di jam berapa ibu mau ngasih. Ya udah, saya usahakan sore ini ya, Pak ya. Bukan saya sudah bilang kami nggak butuh usahakan ibu lagi. Kami butuh pelunasan ibu. Di jam berapa ibu mau ngasih? Ya kan, saya cari dananya dulu. Nanti saya janji meleset lagi, bapaknya marah-marah lagi. Meski OJK sudah menetapkan aturan, pada kenyataannya perusahaan pinjaman online ini masih melakukan pelanggaran. Karena laporan dari pengguna aplikasi pinjaman online, para nasabahnya masih dirugikan. Di antaranya, debt collector kerap menagih dengan cara mempermalukan, kasar, mengancam, hingga ke tindakan pelecehan seksual. Perusahaan pinjaman online mengambil data pribadi berupa nomor kontak yang ada di handphone milik sang peminjam. Penagihan dilakukan ke seluruh nomor kontak apabila si peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. Setelah kita install, maka ya, aplikasi tinggal di open. Kemudian tinggal mana yang dibutuhkan. Aplikasi yang baru kita install tadi, dia bisa melakukan yang pertama adalah membaca status dari telepon dan identitas. Ini identitas termasuk ya email, MAC address dan lain sebagainya. Kemudian ngambil foto dan video. Nah, aplikasinya ini bisa mengambil foto dan video, ya. Kemudian merekam suara. Kemudian ini juga bisa melihat ya GPS maupun network base. Network base itu berdasarkan LPS atau BTS ya. Kalau GPS-nya dimatikan, LPS-nya masih berfungsi. Misalkan posisi dari handphone pengguna ada di sekitar sekian. Kemudian untuk akses WiFi, nah ini bisa mengcopy ini. Kemudian mengkontrol dari lampu flashlight. Nah ini apa yang mesti kita perhatikan terhadap privacy kita. Apakah dengan meminjam 500.000 kemudian misalnya 1 juta, lalu kita bisa atau harus mengorbankan dari data-data privacy kita, ya tergantung dari nasabah. Karena banyaknya aplikasi pinjaman online, tentu saja akan membuat masyarakat yang akan meminjam uang leluasa memilih pinjaman online mana saja yang dipikirnya mudah didapat. Padahal belum tentu aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut dikategorikan sebagai pinjaman online yang legal alias terdaftar di OJK. Fintech ilegal, finansial teknologi ilegal. Yang dimaksud dengan ilegal, dia yang tidak ada dalam database terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Jadi OJK selalu merilis fintech, terutama peer-to-peer lending atau pinjaman online atau pinjol, itu di website resminya ojk.go.id. Nah, ketika tidak masuk dalam daftar
fintech yang terdaftar di OJK, kita anggap sebagai yang ilegal, yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Hukuman yang didapat oleh aplikasi menyesatkan ini sementara hanya pemblokiran dari Kominfo. Mengapa mati satu tumbuh seribu? Kami blokir satu aplikasi, muncul lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang sejenis, bahkan yang sama persis. Jadi mereka sudah menyiapkan diri untuk diblokir. Artinya mereka tahu ketika bahwa Kominfo melakukan pemblokiran hari ini, tidak lama kemudian, bahkan hitungan jam, paling lambat 2 hari mereka sudah melakukan konsolidasi dan membuat website baru atau aplikasi baru dan kemudian rilis lagi kepada publik. Publik tetap menjadi korban. Berdasarkan data yang dipegang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, di tahun 2018 lalu, sebanyak 738 fintech ilegal diblokir oleh Kominfo. Sedangkan di tahun 2019, hingga bulan Agustus, Kominfo sudah melakukan pemblokiran sebanyak 517 fintech ilegal. Jika berbicara tentang pinjaman online saat ini, walaupun sudah diblokir oleh pihak Kominfo, tidak mematahkan para pelaku rentenir online ini hilang akal. Jenis dan nama aplikasi pinjaman online terus menjamur layaknya wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ditambah lagi, mudahnya membuat suatu aplikasi pinjaman online tanpa harus terdaftar di OJK dan bisa muncul di Play Store. Bisa membuat. Artinya kalau misalkan saya tidak bisa software engineer, saya bisa menyuruh orang untuk membuat bikin fintech gitu ya. Dan itu biasanya 1 minggu selesai. Hanya sekedar pinjaman online gitu ya. Kita bikin pinjaman online, masukkan data, kemudian upload foto KTP, kemudian upload foto kita megang KTP, kemudian nomor rekening, udah selesai. Tentu saja, resiko yang didapat dari pinjaman online yang ilegal sepadan dengan resiko penagihan yang kurang manusiawi. Apa yang kami sasar adalah masalah aturannya. Aturan nggak ada, maka kami kejar aturannya. Aturannya harus jelas nih, apa yang bisa memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban, begitu ya, bagi pengguna aplikasi pinjaman online, supaya tidak diselesaikan masalah 4.500 ini, tapi bagaimana caranya 4.500 ini masalah bisa runtuh dan kedepannya tidak ada masalah-masalah yang serupa lagi. Mudahnya meminjam dari sebuah fintech ilegal sudah dapat dipastikan akan sangat merugikan si peminjam. Bagaimana tidak, dari jumlah uang yang bisa didapat, si peminjam harus merelakan potongan administrasi senilai 30% dari pinjaman pokok. Dengan masa pinjaman 7-10 hari, nantinya sang peminjam harus mengembalikannya sesuai dengan nilai pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman hampir 10%. Fantastis bukan? Dari satu orang peminjam, para rentenir online ini dapat meraup keuntungan sebesar 40 hingga 50% dalam waktu yang sangat singkat. Anda berminat?